Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devini Dwi Intan Cayani dengan NIM 24042021. Baiklah, saya akan membuat tugas Sistem Hukum Indonesia, yaitu perkembangan hukum dalam dinamika pertumbuhan negara. Dosen bimbing yaitu Ibu Yulia Hano Surina, SIP, MAP. Baiklah, saya akan masuk pada materi pertama, yaitu hukum pembangunan. Master Susumaja mengatakan bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya, sistem hukum pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang lebih tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam sistem masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat. Hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang melibatkan fungsi peliharaan keterlibatan dalam arti statis dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan. Kendala yang dihadapi dalam melihat berperannya hukum dalam pembangunan. 1. Sukanya menentukan tujuan perkembangan atau pembaruan hukum. 2. Sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriptif dan prediktif. 3. Sulitnya mengadakan ukuran yang objektif tentang berhasil atau tidaknya usaha pembaruan hukum yang dilakukan. 4. Adanya kepemimpinan yang karismatik sehingga banyak sekali kepentingan yang bertentangan dengan cita-cita dari legal menuju negara hukum. 5. Respect yang masih rendah, terutama masyarakat yang lahir melalui renovasi. 6. Reaksi masyarakat karena menganggap perubahan bisa merusak kebanggaan nasional. 7. Reaksi karena golongan intelektual yang tidak mempraktikkan sifat yang mereka anjurkan. 8. Heterogenitas masyarakat Indonesia yang meliputi tingkat kemajuan, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Teori hukum pembangunan yang diciptakan oleh Master Susumaja. 1. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan suatu yang diinginkan, bahwa dipandang mutlak adanya. 2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembangunan. Kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum adalah sebuah tata kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman diri. Setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya, baik diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi. Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik 2007 adalah suatu kondisi di mana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Selanjutnya, unsur-unsur kesejahteraan. 1. Unsur material kesejahteraan. Mengacu pada elemen-elemen nyata yang menjadi indikator utama untuk mencapai dan mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. 2. Unsur non-material kesejahteraan mencakup elemen-elemen yang bersifat abstrak namun penting dalam
dalam menciptakan kualitas hidup yang baik dan harmoni sosial. 3. Dimensi waktu dan kesejahteraan. Kesejahteraan memiliki dimensi luas yang mencakup aspek material dan non-material. Selanjutnya, politik hukum. Politik hukum adalah legal politik atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diperlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diperlakukan, yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Padmowajono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Politik hukum menurut para ahli. 1. Padmowajono, politik hukum sebagai kebijakan penyelenggaraan negara yang bersifat mendasar dan menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. 2. Teuku Muhammad, politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak kuasa negara menguasai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang membangun. Hukum yang berlaku di wilayahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat itu. Hierarki peraturan perundang-undang. Hierarki peraturan perundang-undang adalah sistem tata urutan hukum di Indonesia yang menentukan tingkat kepentingan dan kekuasaan peraturan hukum. Dalam sistem ini, aturan hukum memiliki tingkat keberlakuan yang berbeda-beda dan aturan yang lebih tinggi mengatur aturan yang lebih rendah. Selanjutnya, makna tata urutan atau hierarki tingkat dalam tata peraturan perundang-undangan. 1. Perundangan hukum atasan merupakan dasar hukum pembentukan peraturan hukum bawahan. 2. Peraturan hukum bawahan merupakan pelaksanaan peraturan hukum atasan. Oleh karena itu, kedudukannya lebih rendah dan materi muatannya tidak boleh bertentangan. 3. Manakah terdapat dua perubahan perundang-undangan dengan materi muatan mengatur materi sama dan dengan kedudukan sama, maka berlaku peraturan perundang-undangan baru. Selanjutnya, pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan rencana atau plan dalam membentuk hukum. Hukum pada hakikatnya adalah produk penilaian akal budi yang berakal dalam hati nurani manusia tentang keadilan berkenaan dengan perilaku manusia dan situasi kehidupan manusia. Penghayatan tentang keadilan memunculkan penilaian bahwa dalam situasi kemasyarakatan tertentu, orang segoyangnya berperilaku dengan cara tertentu karena hal itu adil atau memenuhi rasa keadilan. Keadilan merupakan nilai abstrak yang perlu perwujudan dalam bentuk norma hukum sebagai sarana atau mewujudkan nilai tersebut sebagai kehidupan masyarakat. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu hukum satu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Kesejahteraan sebuah tata kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentruman diri. Setiap warga negara dapat melakukan suatu pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi. Politik hukum pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan dengan semuanya dimaksud untuk mencapai tujuan negara. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.